Bang, banyak. Di Google pun abang cari silsilah Nabi Muhammad keluar tuh. Artinya dia seorang anak juga manusia gitu ya. Ya, nah Nabi Muhammad itu nabi bang, manusia bukan Tuhan. Sama kayak Yesus. Nah, Nggak ini ada Nabi Muhammad itu nggak mau beliau dituhankan. Bahkan beliau melarang mengkultuskan beliau. Ada hadisnya, janganlah kamu mengkultuskan aku, kata Nabi Muhammad, sebagaimana Nasrani mengkultuskan Nabi Isa sampai mereka menuhankannya. Nah, jangan sampai seperti itu, kata Nabi. Nggak boleh, karena dia seorang Nabi, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Kalau silsilahnya ada bang, ada sampai dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam ada silsilahnya, atau Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim ada juga silsilahnya. Nah, ini saya mau luruskan yang tadi yang teman tadi yang sebelum saya ini dibilang kenapa umat Kristen itu dilarang menikah 2 kali atau bercerai-berai. Ya silakan abang tanggapi dulu lah, saya dengar dulu, silakan bang. Itu ada tertulis itu Pak Ustadz. Mana? Tat yang bening dong bang. Apalah request kalian ini, tat yang bening dong. Kacau juga ya kawan-kawan saya ini. Aduh. Posting ulang lah, biar ada yang bening nyangkut gitu. Kau minta yang bening, request yang bening, tapi kau kagak mau posting ulang. Mana ada yang mau datang dia? Sabar teman-teman yang di YouTube ya, Kak Asti. Nanti saya tanyain itu ya Kak Asti, gampang. Silau Tat, apa silau? Ya sambil ngobrol-ngobrol dulu lah Ustaz. Saya mau cari ayatnya itu ya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipercerai-beraikan sama manusia. Ya, iya, saya tahu itu. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Saya tahu, nggak perlu abang cari dalilnya. Kenapa bang? Dengan ayat itu gimana Pak Ustaz? Iya tadi kan Pak Ustadz tanya ke teman yang sebelumnya tadi. Teman sebelumnya tadi kulihat ikuti terus dia nggak bisa jawab gitu. Jadi saya buktikan. Ada yang tertulis itu. Kalau begitu saya mau tanya bang, kalau disatukan oleh Tuhan sesama lelaki gimana bang? Ini sudah keluar juga, sudah keluar jalur Pak Ustadz. Kita diciptakan itu, manusia diciptakan itu ada laki-laki sama perempuan. Waduh. Artinya berpasangan, namanya pasangan. Berarti laki-laki sama perempuan. Bang, ini ada bang videonya banyak bertaburan bang ya. Abang silakan aja buka. Apa bang? Apa Bos? Bentar, saya bukakan dulu biar abang lihat gitu ya. Sabar ya bang ya, saya mau bukakan abang sesuatu nih ya. Iya buka Pak Ustadz. Nah, biar kita di sini sama-sama tahu. Nih bang, pernikahan ya bang ya. Nah, laki-laki dengan laki-laki diberkati di gereja bang. Nah tuh. Ini kan laki-laki sama laki-laki nih ya disatukan oleh Tuhan. Kayak gimana tuh? Mereka disatukan oleh Tuhan. Apa nggak boleh dipisahkan mereka ini? Itu sesat itu. Bukan tidak masuk di ajaran itu. Sesat. Dosa itu. Dosa.
artinya bang apa kayak gini. Ayat itu ya bang ya yang Anda sampaikan itu tidak ada rinciannya. Yesus kagak pernah mengajarkan masalah nikah. Masalah nikah itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Kayak gitu. Nggak ada rinciannya. Apa yang dipersatukan ya? Kalau yang dipersatukan sesama lelaki gimana coba? Barang Iya. siapa menceraikan istrinya, namanya Iya. istri ya perempuan. Masa Iya. iya istri laki-laki? Bang, ayat yang tadi, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat itu yang saya kupas, yang saya maksud. Gimana kalau Ya. ya, seperti video tadi, laki-laki sama laki-laki disatukan oleh Tuhan, apakah mereka tidak boleh dipisahkan lagi, atau hanya ambeien yang memisahkan mereka? Makanya Kan banyak kayak kan. gitu, hanya ambeien yang memisahkan mereka itu berarti. Abang ini, Artinya kalau begitu, artinya kalau melawan kehendak-kehendak kayak ini aku mengarah ke muslim ya, keluar dari jalur-jalur yang diinginkan oleh misalnya Allah Subhanahu wa taala, itu apa namanya? Dosa kan? dosa. Kalau Ya kita sama. kalau kita di Islam itu kayak gini bang, ada namanya rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. 5 itu apa aja? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada 2 orang saksi, ada wali, terus ada sigot. Sigot itu apa? Akad dan mahar. Kalaunya dari 5 ini tidak terpenuhi, nggak sah nikahnya. Ibaratnya ya, ada mempelai laki-laki, mempelai wanitanya nggak sah nikahnya. Atau mempelai perempuannya nggak ada, laki-lakinya yang ada, nggak sah juga nikahnya. Jadi harus ada lawan jenis gitu. Kalaunya cuma dipersatukan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lah, kayak tadi gimana? Disatukan oleh Tuhan sesama lelaki tuh. Hanya ambeien yang memisahkan mereka pasti tuh. Oh, kan gitu. Karena nggak ada aturannya. Yesus nggak pernah ngajarin rincian nikahnya seperti apa. Nah, ini sudah jelas tertulis kalau mereka begitu, berarti mereka ialah yang tanggung sendiri, bakal tanggung sendiri dosa yang mereka perbuat. Ini kan ajaran, artinya orang mau ikut, yang percaya ikut. Lah, Kalau enggak ya, kalau gimana? Kalau dia dipersatukan dengan hewan? artinya diajarkan, ini kan pengajaran buat kita, nikah dengan perempuan artinya istri itu kan sudah jelas, sudah tahu perempuan. Kalau dia memang tidak mau ikut, ya sudah, berarti itu dosanya sendiri yang bakal dia tanggung. Itu beda materi bang, beda materi dari ayat yang Anda bahas. Bukan beda. Saya tahu kalaunya masalah perceraian itu kecuali berzina, saya tahu beda materi, itu masalah cerai, bukan masalah nikah. Bukan masalah nikah. Yang saya bahas ini masalah nikah. Kan kawan kita Kristen termasuk abang mendalilkan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya yang namanya Lah. disatukan kan apapun bisa disatukan kan gitu. Artinya nggak ada rinciannya gitu loh bang. Yesus memang nggak ada ngajarin nikah itu, nggak ada. Kayak gimana? Nah, untuk ini Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi ya. Kalau di Muslim eh, di diperbolehkan kita nikah sampai berapa kali begitu? Tolong jelaskan. Baik bang, gini bang ya, kalaunya untuk di Muslim itu ketat bang. Islam ini datang malah membatasi sebenarnya. Islam itu datang membatasi. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga bang. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tuh. Kata
Allah Subhanahu wa taala, ya, nikahilah ya wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tapi kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, menikah satu saja. Tuh, diperintahkan kayak gitu. Nah, ukuran adil itu kayak gimana? Di An-Nisa ayat 129. Kagak boleh condong ke salah satu istri. Jangan dipikir enaknya aja gitu. Orang yang lebih condong ke satu istri, kalau dia berpoligami, di hari kebangkitan dia akan dibangkitkan dengan berjalan runtuh sebelah. Nauzubillahi min dzalik, Bang. Banyak aturannya dalam Islam itu. Jadi Islam itu datang mengatur poligami, membatasi poligami. Coba kalau kita lihat ajaran Yesus. Yesus tidak pernah menyinggung poligami, tidak pernah melarang poligami Yesus. Gak pernah. Bahkan nabi-nabi terdahulu, Salomo, ya, Daud, Salomo 700. Daud juga istrinya 700, gundiknya 300. Tuh bayangkan, kayak dulu Islam datang membatasi. Kalau kagak mampu adil, ya, menikah satu saja. Tuh bayangkan tuh, Islam datang memperumit, ya. Membatasi gitu, membatasi. Jadi jangan salah sangka, Bang, bahwa di Islam membolehkan beristri lebih dari satu. Sebenarnya ajaran beristri lebih dari satu itu sudah semenjak dulu, sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada, Islam datang membatasi itu. Kagak boleh lagi lebih dari satu kalau kagak mampu adil. Gitu, Bang. Terus menikah siri itu bagaimana? Punya istri nikah siri itu bagaimana? Kalau menikah siri itu menikah secara agama, bukan secara administrasi negara. Catatan sipil kok nikah siri. Berarti disahkan agama gitu. Hanya sah dalam agama, tidak diakui oleh negara gitu. Gitu, Bang. Tapi Abang nggak tahu gitu kalau Yesus keturunan dari poligami, Bang. Yesus itu hasil dari poligami loh. Masa Abang nggak tahu? Maksudnya di poligaminya di sini di mana? Di Abraham, Di Daud. Ishak? Di Daud. Daud. Makanya kan Matius 1 pasal 1 itu, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Ya, betul. Anak Abraham. Ya, betul. Dari istri Daud yang keberapa tuh? Daud istrinya 1000 loh. Istrinya 700, gundiknya 300. Yang menurunkan Yesus istri keberapa? Istri ke-12, Bang. Iya, yang menurunkan Yesus itu, menurunkan silsilah Yesus, menurunkan silsilah Yesus itu dari istri yang ke-12. Jauh sebelum manusia ada, itu sudah tertulis, saya akan mengutus anak saya, begitu. Nah, yang digenapi itu ya ini, yang kita muliakan, yang kita sembah sekarang ini. Ya gini, itu janji Bang. Allah. Gini, andaikan Daud tidak berpoligami, nggak ada Yesus hari ini, nggak ada. Karena Daud berpoligami dengan istrinya Berseba yang ke-12, Berseba dengan Daud menurunkan Salomo, Raja Salomo. Tahu kan Raja Salomo? Kalau di tempat kami Nabi Sulaiman gitu. Raja Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Gitu. Joakim dengan Hana atau anak itu menurunkan ibunya Yesus, Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu moyangnya dari hasil poligami, dari istri yang ke-12. Bersyukurlah ada poligami. Karena ada poligami, Kristen punya Tuhan. Gitu, Bang. Itu di mana ya tertulis itu yang selengkap begitu istrinya Daud ini? Matius 1 pasal 1. Anda bisa googling juga Daud dengan Berseba. Silsilah Daud, silsilah Yesus sampai Berseba gitu. Di sini kan tertulis cuman anak Daud, anak Abraham. Kalau rinciannya kan banyak.
di Alkitab Anda itu beberapa gitu, pindah-pindah dia ceritanya. Nah itu yang kita imani sekarang ini, yang Matius 1 ini. Jadi Matius 1 kan itu silsilahnya. Nah, itu istri Daud yang keberapa? Istri Daud dengan Batseba. Coba aja Bang nanti buka ya, pelajari silsilah Yesus dari Yesus ke Batseba gitu. Nah, nanti ketemu tuh ke atasnya sampai ke Daudnya. Gitu. Nantilah itu dicari Bang. Saya hanya menyampaikan aja. Mungkin bisa dipelajari setelah ini, setelah habis diskusi. Nah, yang penting kan Abang udah tahu gitu, Yesus itu hasil dari poligami. Kemarin itu ada yang membantah saya Bang. Namanya pendeta Dede ya, pendeta Dede, Pastor Dede gitu. Yusuf itu ya, Daud itu merebut istri dari Uria, Batseba. Itu Daud berzina katanya. Kurang ajar saya pikir. Karena kagak mau pendeta itu, pastor itu disebut Yesus keturunan hasil dari poligami, dituduhnya pula Nabi Daud berzina. Malah tambah parah jadinya. Artinya apa, moyang Yesus orang pezina gitu. Nauzubillahi min dzalik itu pendeta. Kurang ajar kali itu. Itu Bang. Tanya aja kalau abang nggak percaya, tanya sama pendeta abang nanti. Silahkan. Saya nggak mengada-ngada Bang. Saya nggak bakalan saya menyampaikan yang mengada-ngada, nggak mau. Ini sudah kita kembali ke ini ya, yang disematkan ini Bang, maksudnya. Yesus itu Tuhan itu, abang nak bertanya sama saya begitu. Sebenarnya kalau kita bahas itu sih bisa. Ini kan yang saya ambil dari kata-kata Edis. Itu kata Edis. Iya memang betul. Berarti kalau Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan berarti dong. Dia kita imani sebagai Tuhan karena apa? Firman Tuhan. Loh, berarti abang mau mengatakan Tuhan yang punya Tuhan gitu. Berarti Yesus adalah Tuhan yang mempunyai Tuhan. Maunya kayak gitu kah? Firman. Bang. Sebentar Bang ya, sebentar. Kalau yang dibilang kata Edis itu betul. Ya, betul. Kalau Anda membenarkan kata Edis, Yesus mempunyai Tuhan. Berarti Yesus sendiri bukan Tuhan, betul? Bang, bentar ya. Tuhan. Bentar ya. Saya ambil air putih. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Minum bentar tadi. Oke. Udah. Abang buka ayat apa? Kamu ini tertulis yang dibilang Yesus punya Tuhan, iya. Baru abang tanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kubantah salah. Oh, jadi kayak gini aja Bang, kalau abang membantah ya salah kata abang. Yesus juga Tuhan gitu. Ya. Yesus yang punya Tuhan ini berarti dia juga Ini Tuhan. tertulis di Yohanes 13 nomor 13. Bentar, kita nanti ke Yohanes itu. Kamu menanya, kalau abang mengatakan Yesus itu Tuhan, Bang ya, berarti kayak gini. Yesus
yang Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Dia itu dalam bentuk firman, penggenapan firman, Bang. Firman dari yang firman Allah yang kalian sebut. Yang Allah itu yang Bang, Anda kan sepakat kata Edis. Betul? Yesus punya Tuhan, betul? ya. Yesus, ya, status Yesusnya di situ apa? Tuhan atau bukan? Status Yesus Tuhan atau Bukan. Tuhan? Tuhan. Tuhan atau Tuan? Tuhan. Ha. Tuhan. Berarti Tuhan Yesus gitu. Ya. Nah, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan gitu. Bapa. Dia kan anak Iya. Allah, anak yang Jadi Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan lagi gitu. kita imani sekarang itu ya Tuhan Yesus gitu. Artinya dia firman dari Tuhan Allah Saya atau nggak bahas ke firman-nya, Bang. Nggak bahas ke firman-nya. Saya hanya ingin tahu status Yesusnya aja. Kalau Anda katakan Nah, Yesus itu Tuhan, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan lagi. di sini Tuhan Bang. gitu. Gimana Tuhan punya Tuhan? Maksudnya? Nggak ada yang bakalan ketemu kita, Bang, kalau baku bahas yang begini. Artinya saya ngikuti kata ayat Alkitab saya gitu. Kata-kata ayat Alkitab Anda, yang mana yang Anda mau ajukan sama saya? Coba Yohanes 13 ayatnya yang 13 Yohanes. Akulah guru dan tuan itu, Bang. Tuan itu. Itu ada hanya, Bang, ada hanya itu. Itu kurios, bukan teos itu. Maksudnya Bahasa aslinya kurios, bukan teos. Kalau teos baru Tuhan. Kalau kurios itu bukan Tuhan. Pemimpin, junjungan. Gak ada Yesus secara spesifik mengatakan dirinya adalah Tuhan. Gak ada. Tapi kalau Yesus mengatakan bahwa dia mempunyai Tuhan, itu ada, Bang, di Bible Anda. Gitu. Kalau Yesus mempunyai Tuhan, dia ada. Dengan spesifik mengatakan bahwa dia punya Tuhan, ada, Bang. Makanya kata Edis, Yesus punya Tuhan. Kalau kata Abang, Yesus juga Tuhan, berarti Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Udah kayak gitu, Tuhan mempunyai Tuhan, ada berapa Tuhan jadinya? Kan pusing pula. Ya, makin kacau gitu loh, Bang. kenapa, Bang? Karena kita sebut dia Yesus, kita bilang boleh Tuhan karena dia memiliki otoritas ilahi, Bang. Memiliki otoritas ilahi. Bang, Abang tahu nggak di kitab Abang itu, barang siapa yang mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, itu adalah penyesat, Bang. Di mana lagi itu, Bang? Nah, kita buka ayatnya ya. Baik. Nih, saya bukakan buat Abang ya. Gitu, Bang. Lah, kok saya mengadi-ngadi? Aduh. Bentar ya, saya bukakan dah buat Abang. Abang nih kagak percaya sama saya ya. Bentar. Sabar ya, Bang ya. Di mana ya? Sebentar. Bentar, Bang. Oh, kok Matius? 1 Yohanes sabar, 1 Yohanes 5 nomor 7 kah?
2 Yohanes 2 Yohanes apa 1 Yohanes ya, bentar ya. Nah nih Bang, mari kita baca ya. Nih, ini Alkitab ya. Sabda versi Alkitab Ah. Sabda. Ah, 2 Yohanes ya. 2 1 Yohanes nomor 7. ayat 7. Oke. 2 Yohanes 1 ayat 1 ayat 7. Ya. Ah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalaunya mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia orang benar. Tapi kalau mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, ini penyesat katanya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Enggak diakuinya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan gitu datangnya. Yang ngakui sebagai Tuhan, apa katanya nih? Itulah si penyesat dan antikristus. Ini baru saya dengar ayat begini nih. Nah, makanya abang nih ayatnya ya, buka abang ya. 2 Yohanes 1 1:7 Alkitab Sabda. Jadi bang, yang mengakui Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan itu adalah penyesat dan antikristus. Itu nggak ngadi-ngadi ke ayat itu. Masalahnya Ngadi-ngadi bang. Ini jelas nih. Atau saya mau bukakan di sini kah? Sama aja. Yang di sini sama di layar saya nih, sama. Al-Quran juga ada yang Al-Quran lama juga yang kayak gitu kata-katanya. Oh ngadi-ngadi. nah itu Apa bang? Nih bang, nih saya bukakan di sini aja bang ya, di kitabnya ya, di fisik ya. Nanti abang nggak percaya, nih surat Yohanes ya, ini Alkitab ya, teman-teman ya, ya Alkitab ya, tuh ya. Nah kita baca. apa Alkitab apa itu bang? Itu kitab apa? Aduh. Alkitab Deuterokanonika, oke? Kita buka. Ya lanjut. Surat Yohanes ya, yang kedua. Nih. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Sama kan? Jadi kalaunya Anda mengakui Yesus itu datang sebagai Tuhan, maka Anda penyesat dan antikristus Anda gitu. Bukan mengada-ngada itu. Mau di fisik, mau di laptop sama aja bang. Gimana? Apakah Anda merasa puas? Makanya Yesus bilang bang, ya dia itu manusia bukan Tuhan gitu.
Udahlah abang mikir aja dulu dah ya.